Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andri. Salah satu bentuk apresiasi perusahaan dalam menggulirkan kegiatan improvement di perusahaan adalah dengan mengadakan kegiatan perlombaan. Tidak dipungkiri, perlombaan ini menjadi salah satu ajang yang cukup bergengsi ya bagi karyawan, di mana di dalamnya tentu saja ada pemenang pun ada yang nggak menang gitu. Kegiatan perlombaan mulai dari internal perusahaan atau di dalam grup maupun di tingkat nasional. Nah, salah satu yang ada di nasional adalah TKMPN atau Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional yang difasilitasi oleh Wahana Kendali Mutu. Nah, di dalam mengikuti perlombaan tentu saja rekan-rekan sekalian ingin menang. Bagaimana caranya? Coba kita akan bahas di dalam video pada kesempatan kali ini. Project improvement itu harus disetting dari awal gitu ya. Makanya di dalam melakukan kegiatan improvement dimulai dari tahapan perencanaan, kemudian implementasi, kemudian evaluasi, dan standarisasi hasil improvementnya. Nah, dimulai dari tahap perencanaan, rekan-rekan sekalian perlu mempertimbangkan kira-kira tema apa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menetapkan sebuah tema di dalam proyek improvement agar kalau diikutkan perlombaan bisa mendapatkan peringkat terbaik. Saya menggunakan referensi standar yang terupdate untuk perlombaan di tingkat nasional, mulai dari penetapan tema yang akan mendapatkan apresiasi lebih dari juri gitu ya. Jadi ada 3 kriteria. Yang pertama, tema itu sejalan dengan kebijakan atau target perusahaan. Ciri-ciri tema yang sejalan dengan kebijakan perusahaan itu cukup mudah dikenali, yakni dari KPI atau Key Performance Indicator atau sasaran mutu di dalam perusahaan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Nah, biasanya sasaran mutu itu ada di beberapa level organisasi, mulai dari departemen, kemudian supervisornya, atau di level staffnya. Nah, rekan-rekan sekalian ketika membuat project improvement QCC itu kan berkelompok ya. Jadi KPI yang paling sesuai adalah dari KPI minimal supervisor. Karena supervisor biasanya membawahi beberapa tim. Akan sangat tepat sekali ketika rekan-rekan sekalian mengambil tema dari KPI. Pak, kalau belum ada KPI bagaimana? Kalau belum ada KPI, tanyakan ke manajemen. Kira-kira target atau objektif dari manajemen apa? Mulai dari visi misinya, kemudian goal besarnya apa, kemudian diturunkan lagi ke dalam objektif di tiap departemen atau bagian. Pak, kalau saya mau brainstorming tema dengan tim bagaimana, Pak? Nah, kalau brainstorming tema dengan tim misalnya isinya curhatan gitu ya. Dalam menjalankan pekerjaan sulit. Saya dalam mengoperasikan mesin ini terdapat kendala. Kalau yang demikian biasanya itu bersifat individu dan belum tentu secara signifikan berdampak terhadap kinerja perusahaan. Ya, jadi paling strategis adalah KPI turunan dari departemen head-nya. Misalnya KPI dari departemen produksi. Tentu saja akan diminta output produksi ya. Jadi output produksi dalam jumlah sekian. Nah, biasanya diturunkan di level supervisornya itu output produksi di line berapa. Ya, kemudian selain output produksi ada juga quality gitu ya. Jadi quality atau hasil produknya harus bagus. Kemudian selain output tercapai, quality-nya bagus, juga harus tepat waktu. Berarti on time delivery ya. Jadi pengiriman yang tepat waktu itu juga biasanya menjadi KPI di departemen produksi. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian sampai sini ada gambaran ya. Kira-kira mau mengambil tema tentang apa. Nah, kemudian dari tema itu didukung data yang lengkap dan akurat. Biasanya tema itu diambil dari kinerja atau pencapaian 3 bulan ke belakang. Pada umumnya, 3 bulan ke belakang itu sudah mewakili kondisi saat itu. Pencapaian output 3 bulan ke belakang, hasil quality 3 bulan ke belakang, kemudian delivery 3 bulan ke belakang. Itu bagaimana? Ya, jadi tema itu harus tunggal atau satu. Misalnya rekan-rekan sekalian mengambil tema tentang quality defect gitu, secara keseluruhan di line produksi, misal line 1. Nah, jenis defeknya apa? Ya, jadi itu yang nanti akan rekan-rekan sekalian paretokan gitu ya, sehingga diperoleh satu tema yang spesifik. Karena di dalam penetapan tema itu harus tunggal atau spesifik. Tadi yang pertama apa? Yang pertama adalah tema itu harus sejalan dengan kebijakan perusahaan. Yang kedua, tema itu harus didukung data yang lengkap dan akurat.
Kemudian yang ketiga, tema itu dilihat dari aspek pancamutunya ya, QCDSM. Nah, di beberapa perusahaan ada mencantumkan productivity. QCDSM itu apa? Quality, cost, safety, delivery, sama moral. Aspek QCDSM ini diharapkan berdampak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Jadi kalau menetapkan suatu project improvement, baiknya rekan-rekan sekalian mencari yang memang itu signifikan untuk perkembangan atau kemajuan perusahaan. Diawali dari tema. Kalau temanya sudah bagus, nah ke belakang nanti akan bagus juga. Ya, jadi rekan-rekan sekalian sampai sini bisa dipahami ya. Tema yang bagus itu bagaimana? Satu, sejalan dengan kebijakan perusahaan. Yang kedua, tema itu dilengkapi dengan data yang akurat. Yang ketiga, tema itu dilihat dari aspek pancamutu dan memberikan impact yang signifikan terhadap kinerja atau kemajuan perusahaan. Oke, sampai di sini rekan-rekan sekalian, kita akan bahas penetapan target di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk update video yang terbaru. Oke, sampai di sini, salam improvement.